daftar. Saya NIM 0488128964 UPB Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik yang kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, yang pertama, di soal tugas kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Dan pada tugas praktik kedua ini kita disuruh berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik kedua ini. Jadi, data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, pertama kita disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, kita disuruh membuat halaman stok bahan ajar. Kedua, kita disuruh membuat halaman tracking delivery order atau DO. Pertama di sini saya sudah membuat kode tugas kedua. Ada indeks, stok, HTML-nya ada ini. Tracking HTML-nya juga ada. Di file JS juga ada. Masuk ke data bahan ajar JS. Nah, di sini di kode ini ada kode paket stok, kode judul mata kuliah, kategorinya, dan UPB-JZ-nya. Lalu pertama kita klik kanan, kita buka dengan live server. Nah, setelah itu muncul 2 halaman yang seperti diminta. Di sini di halaman pertamanya itu ada stok bahan ajar dan halaman keduanya ini adalah tracking DO. Nah, lalu pertama kita masuk ke halaman stok bahan ajar. Halaman ini kita disuruh menampilkan daftar stok bahan ajarnya itu untuk seluruh UT daerah. Dan kita disuruh bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk yang lain menampilkan list data itu. Kita perlu menampilkan daftar bahan stok ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Di sini kita buka halaman 1 stok bahan ajar. Nah, di sini pertama kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Di sini sudah tertera kode atau judul mata kuliah. Kedua, kategori mata kuliah. Kita tulis jadi kategori UT daerah, ditulis ada di pertama. Lokasi rak juga tertera seperti ini di live servernya. Jumlah stok bahan ajar, KTA, di sini juga saya masukkan harganya, jumlah stok safety bahan ajarnya, safety, baru status dan catatannya, dan juga aksi. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini kita dapat mengedit stok bahan ajar seperti ini, edit. Kita di sini bisa mengedit data stoknya. Di sini kita bisa mengedit namanya, bisa kita ubah menjadi analisis. Kita juga bisa mengubah UPB-JZ-nya yang dari Jakarta bisa ke kota yang lain yang ada tertera di pilihannya. Kita juga bisa mengubah lokasi raknya, kita bisa mengubah harga, jumlah stok safety, dan catatan untuk mendukung tag HTML-nya. Di sini kita bisa dapat menyimpan perubahan
atau membatal edit. Selanjutnya harus ada terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stoknya. Kita bisa bebas menggunakan elemen yang seperti berikut. Dapat filter stok. Jadi kita di sini disuruh berdasarkan UT daerah terdiri pilihan dari seluruh daerah dan daftar siap dan daftar setiap UT daerah atau UPBJJ list. Di sini ada filternya di sini kita dapat memfilter atau dan mengurutkan datanya seperti ini. Di daerah Jakarta terlihat mata kuliah yang UPBJJ-nya di Jakarta. Surabaya terlihat juga ada mata kuliah yang UPBJJ-nya Surabaya juga. Di Makassar ada, Padangnya kosong berarti di Padang tidak ada dan Pasar juga tidak ada. Jadi kita bisa dapat mengubah semua daerah. Jadi di sini semua kode dan judul mata kuliah. Lalu selanjutnya filter stok berdasarkan kategori mata kuliah. Nah, di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan judul mata kuliah seperti ini. Jadi urutannya sesuai alfabet. Terus jumlah stoknya itu di bagian ini mulai dari terkecil hingga terbesar. Lalu harganya mulai dari harga yang paling kecil hingga ke besar. Nah, lalu selanjutnya harus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok atau KTI yang lebih besar dari jumlah safety stoknya. Nah, di sini sudah terlihat tertera yield dan safety stoknya. Di sini lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok dan harga. Ini tadi judul, stok dan harga. Lalu di set ulang atau di reset, ini ada kita di sini bisa mereset semua filter kayak seperti ini, judul MK Jakarta, kita reset jadi kembali lagi. Lalu kita menerapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu rekompilasi dan mengimplementasikan dependent options seperti memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Di sini kita dapat menampilkan pengingat reorder atau stok safety atau kosong dan di safety dan kosong kita bisa dapat menekan centang atau tidak. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Di sini kita memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok. Jadi di sini jika stoknya aman itu berada di ini jumlah stoknya itu jika berada di atas 10 itu berarti aman, statusnya aman seperti ini. Jika dia di bawah 10 berarti statusnya menipis, jadi perlu ada stok bahan yang harus tambah. Seperti ini juga 12 aman dan 2 menipis. Nah, setelah itu lanjut ke tracking delivery order atau DO. Nah, kita balik lagi ke halaman 2 tracking DO. Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik yang pertama. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js.
Jadi yang kedua, terdapat fitur untuk menambahkan input dari order yang baru. Ada data field yang perlu diisi. Pertama, nomor DO, di mana tergenerate itu otomatis dan penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Nah, setelah itu misal nomor DO. Nah, NIM diisi secara manual oleh pengguna. Namanya juga diisi secara manual oleh pengguna. Ekspedisinya dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJS. Sini coba kita buat penerimanya itu Rina Wulandari. Nah, di sini kita bisa membuat NIM yang baru, contohnya NIM saya ya. Coba kita pakai Express dan paket TPS. Nah, di sini sudah tertera informasi detail paketnya. Paketnya itu ada 2 mata kuliah dan total harganya itu 120.000. Coba kita bisa milih dari simbol kalender ini. Coba kita lihat. Kita berhasil DO-nya itu berhasil disimpan. Dan nomor DO-nya itu ini yang kita oke, baru lalu dan DO. Yang kedua, penerima bus pauta, ekspedisinya itu ekspres 1-2 hari, paket UT, statusnya itu sedang proses packing atau pick up. Jadi histori perjalanannya itu diterbitkan dan masuk antrian packing. Nah, lanjut. Nah, struktur proyek QGIS ini pada tugas praktik ini disarankan sebagai berikut. Nah, kita masuk ke visual code-nya. Di indeks HTML itu menampilkan navigasi menu kedua halaman itu stok HTML dan tagnya HTML. Nah, ini dia kodenya. Di sini tertera halaman pertamanya stok bahan ajar dan halaman keduanya tracking DO. Lalu di stok HTML-nya itu halaman pertama stok bahan ajar itu wajib. Kita masuk ke sini. Ini halaman stok bahan ajar. Di tracking itu tracking delivery order DO-nya. Nah, lalu di CSS-nya itu ada style CSS-nya itu CSS-nya itu ringan atau optional ya. Kita masuk, kita lihat kodenya itu. Ini saya bisa buat backgroundnya warna putih, ada yang warna biru, ada yang merah hijau seperti ini, ada yang biru, ininya hijau, ininya merah. Jadi kodenya itu sesuai dengan halaman yang saya buka melalui live server. Yang selanjutnya di GS-nya ada stok appGS. Jadi ini logika view untuk stok HTML. Nah, sini kode-kodenya filter untuk mengatur filter-filter, mengatur fitur receipt filter, mengembalikan form kosong, membatalkan edit, menyimpan data, menambahkan data baru, dan mereset kategori jika filter UT daerah itu diubah. Selanjutnya masuk ke tracking APPJS. Nah, di tracking ini juga masuk ke di sini data-data NIM, nama status. Jika kita mengupdate, jika kita memposting atau eh, seperti tracking DO ini, kita di di tracking app ini di sini kode untuk membuat data baru dan penyimpanannya itu ada di sini alertnya berhasil delivery order. Nah, lanjut ini semua referensi. Jadi semua yang sudah ditugaskan pada saya sudah selesai. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.